Di video ini, Pak D akan membahas organisasi kehidupan pada tingkat organ, sistem organ, dan organisme, khususnya pada tumbuhan. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang sel dan jaringan. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita, mari kita lihat dulu pengertian dari organ dan sistem organ. Organ merupakan sekumpulan jaringan berbeda yang saling bekerja sama melakukan tugas tertentu. Sedangkan sistem organ merupakan organ-organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu pada tubuh organisme. Adik-adik pasti sudah tahu organ pada tumbuhan terdiri dari apa saja. Ayo, akar, batang, dan daun. Ya, benar sekali. Itu adalah organ yang menyusun tubuh tumbuhan. Kemudian, sistem organ apa yang dimiliki oleh tumbuhan? Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita bahas satu persatu sistem organ yang terdapat pada tumbuhan. Yang pertama, sistem respirasi. Respirasi pada tumbuhan berlangsung sepanjang waktu karena selnya membutuhkan energi untuk hidup dengan melakukan fotosintesis. Organ tumbuhan yang berperan dalam sistem respirasi melalui akar, melalui batang, tumbuhan juga bernapas. Juga pada daun, tumbuhan bernapas. Karena pada daun memiliki pori-pori kecil yang disebut dengan stomata. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada daun itu terjadi di stomata. Stomata akan terbuka jika daun mendapatkan sinar matahari dan akan menutup pada malam hari. Ini terjadi karena stomata memiliki bagian yang elastis sehingga dapat membuka dan menutup. Adik-adik perlu ketahui bedanya fotosintesis dengan respirasi pada tumbuhan. Pada respirasi tanpa fotosintesis, ini terjadi pada malam hari. Tumbuhan menghasilkan yang namanya reaksi gelap. Pada saat itu, tumbuhan melakukan respirasi dengan mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, berbeda sekali respirasi yang terjadi pada siang hari, yaitu proses fotosintesis pada tumbuhan. Pada proses fotosintesis ini, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Proses ini sering juga disebut dengan proses reaksi terang. Secara umum, reaksi fotosintesis memerlukan karbon dioksida dan air menghasilkan glukosa dan oksigen. Yang kedua, sistem pengangkutan atau disebut dengan sistem transportasi. Sistem pengangkutan pada tumbuhan terjadi di semua organ tumbuhan, baik pada akar, batang, maupun pada daun. Prosesnya dilakukan oleh jaringan xilem dan floem yang tersebar di seluruh tubuh tumbuhan. Xilem merupakan pembuluh yang mengangkut air, mineral, dan unsur hara dari akar menuju daun. Kemudian dari daun, setelah terjadi fotosintesis, pembuluh floem yang bertugas untuk mengedarkan hasil fotosintesis ini berupa zat makanan yang diperlukan oleh tubuh tumbuhan. Jadi jaringan xilem dan floem yang bertanggung jawab pada sistem transportasi tumbuhan. Sistem penguapan atau disebut dengan transpirasi. Sistem transpirasi terjadi pada organ daun. Pada dasarnya, transpirasi merupakan proses pergerakan air pada tumbuhan. Kemudian air itu menguap melalui daun. Air diperlukan oleh semua tumbuhan untuk tetap bertahan hidup. Namun, hanya sedikit air yang diambil oleh akar
yang digunakan untuk pertumbuhan dan metabolisme tubuh tumbuhan. Sisanya hilang oleh proses transpirasi ini atau proses penguapan ini. Yang keempat, sistem gerak. Tumbuhan melakukan suatu gerakan karena adanya rangsangan, tetapi gerakan yang dilakukan sangat terbatas, tidak seperti manusia atau hewan yang bisa berlari, berjalan, dan seterusnya melakukan aktivitas. Ternyata tumbuhan juga bergerak, tetapi hanya dilakukan oleh bagian tertentu, misalnya akar, bagian ujung tunas, ataupun daun. Salah satu contoh gerakan tumbuhan yang dapat kita amati, pertumbuhan akar yang selalu menuju ke dalam tanah atau mengikuti gravitasi bumi, atau pada batang yang selalu tumbuh menjauhi pusat bumi atau arahnya selalu ke atas. Tapi ingat adik-adik, kalau tumbuhan bergoyang tertiup angin itu bukan gerak ya, karena rangsangannya itu berasal dari luar tubuh. Itu hanya karena digerakkan oleh angin. Nah, masih banyak gerak pada tumbuhan, nanti akan kita pelajari khusus di kelas 8. Adik-adik sudah tahu sistem organ yang ada pada tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat kenapa tumbuhan termasuk makhluk hidup atau organisme. Nah, karena semua ciri-ciri bernapas, memerlukan makan, bergerak, tumbuh, peka terhadap rangsang, berkembang biak, itu semua ciri kehidupan yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, jangan lupa ya adik-adik, setelah menonton video ini, buat ringkasan di buku catatan adik-adik agar dapat memahami materi di video ini dengan baik. Terima kasih sudah belajar dari video Pak D. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Tetap semangat belajar.